Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak sekalian melalui media video pembelajaran kita. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Kali ini kita membahas lanjutan tentang integral tertentu, yaitu metode yang kedua yang disebut dengan integral parsial. Integral parsial ini secara umum dirumuskan integral U dV sama dengan UV dikurangi integral BDU. Hal ini, rumus ini diturunkan dari rumus turunan ya, perkalian dua buah fungsi, bahwa DUV perkalian atau turunan dari U kali V adalah, masih ingat anak-anak, UV aksen ditambah VU aksen, atau ini U dV ditambah VDU, nggak ada masalah. Nah, kalau kedua ruas kita integralkan, ya ini berarti integral dari DUV itu berarti semua dikasih integral U dV ditambah integral VDU. Nah, karena ini UV ini sudah diferensial, diintegralkan jadi hilang dia, kembali ke UV ya. Jadi ini turunan dari UV diintegralkan berarti kembali ke UV. Nah, sekarang ini tinggal UdV ditambah dengan integral VDU. Kalau di sini saya rubah ruas kirinya adalah UdV, berarti kan UV dikurangi oleh integral VDU. Nah, ini dia. Sehingga diperoleh rumus integral parsial, integral U dV sama dengan UV dikurangi integral VDU. Nah, seperti yang di atas. Baik, kita lanjut anak-anak pada slide berikutnya. Mari kita lihat perbedaan antara bentuk-bentuk integral tak tentu yang harus diselesaikan dengan substitusi dan integral yang nanti diselesaikan dengan parsial. Nah, ini saya ambil cuplikan dari video yang lalu tentang soal-soal yang dikerjakan dengan substitusi. Coba kalian amati dengan seksama soal 1-6 kemarin ya. Anda lihat semua soal ini, 6 soal ini penyelesaiannya kemarin adalah dengan substitusi. Apa cirinya? Kita lihat di sini. Pangkat variabel X pada U berderajat lebih tinggi 1 tingkat dibanding pangkat variabel X di luar U. Ini Anda lihat. Kalau soal nomor 1 di luar U, ya, di luar U berarti 1. Atau 1 kali X pangkat 0. Sedangkan U-nya 2X. X-nya bervariabel 1. Di luarnya berarti X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Ya kan? Oke, ini jadi yang U-nya ini harus pangkatnya lebih tinggi 1 tingkat dibanding yang di luar U. Maka penyelesaiannya pasti dengan substitusi. Kemudian contoh yang kedua, Anda lihat sini. Variabel U-nya adalah berderajat 2 atau berpangkat 2. Di luarnya berpangkat 1. Nah, selisih 1. U-nya harus lebih tinggi 1 tingkat. Maka penyelesaiannya pasti dengan substitusi. Contoh ini U-nya adalah 5X, berarti variabel pangkat 1, berarti ini pangkat 0. X pangkat 0 kan 1 kali 8, 8. Ya, pas ya, sesuai dengan ciri ini. Yang keempat, pangkatnya 2, di luar pangkatnya 1. Ya, selisih 1. Kemudian ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1. Ya, betul. Kemudian ini pangkatnya 2, yang di ini adalah pangkatnya 1. Maka kalau kita menemukan bentuk-bentuk integral tertentu fungsi aljabar yang mempunyai ciri seperti ini, maka penyelesaiannya pasti dengan substitusi. Ini akan lebih mudah. Baik, sudah jelas ya. Ini sudah kita lakukan pada pembelajaran video yang lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan metode yang kedua, parsial atau perbagian? Anda lihat di sini, di antaranya adalah apabila pangkat ya yang dikurung atau yang kompleks dengan yang tidak ini dia minimal sama atau dia berselisih. Ya, berselisih tetapi tidak di dalam dengan di luarnya itu tidak berselisih 1. Artinya tidak seperti substitusi. Ya, jadi kalau sama atau di luar seperti aturan substitusi, maka kita bisa menggunakan dengan metode parsial. Tapi secara umum soal-soal parsial ini biasanya disebut pangkatnya sama. Ya, pangkat yang
di luar dan di dalam ini adalah sama, atau yang kompleks dengan yang tidak kompleks ini sangat pangkatnya sama. Kalau toh tidak sama, yang penting tidak selisih 100 antara yang kompleks dengan yang di luar kompleks. Kalau yang di kompleks punya derajat selisih 1 lebih tinggi dengan yang tidak kompleks di luar, maka dia pasti substitusi. Baik, mari kita lihat soal yang pertama. Kita lakukan penyelesaian integral ini dengan parsial. Ketika kita mendapatkan soal integral 2x dalam kurung 5 min x pangkat 3 dx, maka kita harus menentukan siapa u dv-nya. Karena rumusnya tadi kan integral u dv sama dengan uv dikurangi integral v du. Jadi harus. Nah, bedanya kalau waktu substitusi, u-nya ini kan kita pilih yang kompleks. Masih ingat anak-anak? Kita pilih yang kompleks, yang berpangkat, yang berderajat. Tetapi yang sekarang ini, U-nya adalah yang kita pilih yang sederhana. 2x dengan 5 min x pangkat 3 tentu yang sederhana adalah ini. Inilah yang kita pilih. Dengan kata lain, apabila ini kita turunkan, dia cepat menuju 0 dibanding ini. Maka ini kita pilih yang sederhana ini. Ya, ini sebagai U. Nah, sisanya 5 min x pangkat 3 dx berarti dv. Oke, sekali lagi. Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam penyelesaian integral tak tentu dengan parsial, Anda tentukan dulu siapa U, siapa dv-nya dari soal ini. Sekali lagi, U kita pilih bentuk yang paling sederhana, atau kalau diturunkan dia cepat menuju 0 dibanding sebelahnya. Nah, dengan kata lain yang kompleks ini adalah yang dv-nya, sampai dx ini. Oke ya. Nah, setelah Anda bisa menentukan pilihan itu, maka kita cari. Di dalam rumus tadi perlu du, sehingga kalau u-nya sudah kita tetapkan tadi dari soal nomor 1 2x, maka turunannya adalah du per dx 2, atau du-nya sama dengan 2 kali dx ya, 2 kali dx. Oke, nah, kemudian dari soal kita tentukan tadi dv-nya adalah ini ya, bentuk yang kompleks ditambah dx ini ya, 5 min x pangkat 3 dx. Nah, kalau ini kita integralkan, ini dalam rangka untuk mendapatkan V. dv turunan dari V diintegralkan, maka dia kembali ke V. Maka ruas kanannya diintegralkan. Nah, tentu kalian masih ingat integral dari 5 min x pangkat 3 dx. Ingat rumusnya? Di luar U dibagi turunan U kali integral U pangkat n. Nah, ini dasarnya. Jadi di sini masih tetap diperlukan penyelesaian substitusi ya dalam mengintegralkan di sini. Ingat. Di sini di luar U-nya adalah 1. Ya, oke. Dibagi turunan dari U, 5 min X adalah min 1. Dikali dengan U pangkat N, berarti 1 dibagi pangkat 1 ditambah 1 berarti 4. 5 min X pangkat 4. Selesai, kita sederhanakan. 1 kali 1, min 1 kali 4, berarti min seperempat. 5 min X pangkat 4. Nah, di sini akhirnya ketemu sudah V-nya. Sehingga U-nya ada, DU-nya ada, V-nya ada. Sehingga soalnya kita rubah, integral 2x 5 min x pangkat 3 dx sama dengan apa rumusnya? U kali V. U-nya siapa tuh? 2x. Oke. V-nya barusan tadi udah ketemu, min seperempat 5 min x pangkat 4. Dikurangi integral V du. V-nya kita tulis kembali, ini min seperempat 5 min x pangkat 4 kita taruh sini. Dikalikan du, du-nya kita ganti dengan 2x. Nah, soalnya jadi ini untuk menyelesaikannya. Nah, ini kita sederhanakan. 2x kali min seperempat berarti min setengah x, ini tetap min. Nah, sekarang kita cari ini. Ini kita sederhanakan dulu. Min seperempat kali 2 min setengah ya. Oke, baru kita integralkan. Ya. Nah, karena ini min, diintegralkan min kali min jadi plus ya. Jadi setengahnya dikeluarkan tinggal ini. Nah, ini integralnya adalah 1, ya, Anda lihat ini tetapnya, ini saya nggak usah dikulik yang bagian depan, tinggal ini setengah tetap, integral ini kita cari. Masih ingat anak-anak, ini berarti di luar U-nya adalah 1, dibagi turunan adalah min 1, berarti min 1 per 1, turunan U pangkat 4 adalah 1/5 U pangkat 5, ya oke. Kemudian kita sederhanakan. Nah, ini min 1 per 1 kali 1/5 dikalikan min, jadi min ya, plus kali min jadi min, akhirnya menjadi 1 kali 1 kali 1, 1, 2 kali 1 kali 5, 10. Min 1/10, 5 min X pangkat 5 ditambah C, selesai.
ini metode konsep atau penyelesaian dengan apa namanya? Ya, penyelesaian dengan menggunakan rumus atau konsep. Nah, Anda lihat ya, min setengah X 5 min X pangkat 4 dikurangi 1/10 5 min X pangkat 5 plus C. Ini penyelesaian akhir. Ada cara yang tentu sebagai alternatif ketika Anda biasanya ingin smartnya atau cara yang singkat, maka kita bisa menggunakan cara tabel ya. Cara yang kedua adalah cara tabel. Kita bagi menjadi dua bagian, dua kolom. Yang pertama, kolom yang akan diturunkan, dan sebelah kirinya, kanannya sebelah kolom yang akan diintegralkan, kolom kedua. Tadi ingat, yang diturunkan adalah bentuk yang paling sederhana, yaitu yang dipilih tadi U-nya ya, 2X. Kemudian yang diintegralkan adalah bentuk yang kompleks, yang pangkatnya. Nah, soalnya tadi adalah 5 min X pangkat 3. Oh, sorry, ini soalnya berapa? Bentar, ya, ada yang salah ya. Tadi ini ya, oke. Oh ya, betul. 2X 5 min X pangkat 3. Oke, 2X 5X min X pangkat. Ya. Nah, kita lihat di sini yang diturunkan ini dimulai dari 2X, dari U-nya diturunkan sampai mendapatkan 0. Jadi terakhir berhenti di 0. 2X turunannya 2 turunannya adalah konstanta, ingat 0 ya. Nah, sekarang yang sebelah kolom kedua yang diintegralkan ini diintegralkan sampai lurus dengan 0 berhenti. Lurus dengan turunan di 0 ini berhenti. Maka masih ingat cara mengintegralkan 5 min X pangkat 3? Ya, ini nggak ada 1, berarti ini 1 dibagi turunan dari min X adalah min 1 ya, min 1 ya. Kemudian integralnya dari U pangkat 3 1/4. Hasil sederhananya menjadi ini ya kan, jadi min 1/4 5 min X pangkat tambah 1 4. Nah, ini diintegralkan lagi. Nah, ini diintegralkan lagi menjadi integralnya dari ini adalah berapa? Ya, ini 1 per min 1. Jadi 1/4 ya. Karena ini min, dikatakan min ya. Turunan dari min X adalah min 1 sehingga 1/4. Lalu U pangkat 4 turunannya ada 1/5, 5 min X pangkat 5. Sehingga kalau disediakan 1 kali 1, 4 kali 5 berarti 1/20. 5 min X pangkat 5. Nah, menyelesaikan hasil akhirnya adalah ini, Anda lihat. Kalikan yang pertama ini dengan turunan integral yang kedua. Jadi silang ya, ini kali ini, kemudian ini kali ini. Jadi yang pertama plus min terus kalau seandainya ini lebih dari 3. Plus dulu, artinya perkalian dari antara plus 2X kali ini. Lalu dikurangi dengan perkalian antara min ini kali ini. Jadi itu maksudnya plus min ya. Pertama plus 2X kali min. Ya, hasilnya nanti min ya. Anda lihat. Kemudian min kali plus, hasilnya min. Sehingga tinggal mengalihkan 2X kali min 1/4 5X pangkat 4 adalah ini. Kemudian min kali plus berarti min ya. 2 kali 1/20 berarti min 10. Min 1/10. Ini 5 min X pangkat 5 plus C. Nah, kita lihat anak-anak hasilnya. Min setengah X 5 min X pangkat 4 dikurang 1/10 5 min X pangkat 5 plus C. Kita lihat hasilnya apakah sama. Kita lihat ya, min setengah X, Anda lihat yang tadi sama persis. Min setengah X 5X pangkat 4 min 1/10 5 min X pangkat 5 plus C. Sama. Oke. Jadi nanti Anda bisa menggunakan sistem atau cara tabel yang barangkali lebih cepat dan lebih mudah, silakan dicoba. Baik, selanjutnya kita lihat soal nomor 2, variasi soal yang kedua. Kenapa ini menggunakan parsial? Salah satu di antara cirinya adalah dia pangkatnya sama dengan yang di luarnya. Oke, dari soal ini maka U-nya kita pilih adalah yang sederhana ya, berarti X ya. U-nya misalnya X, maka DU per DX adalah 1,
atau DU sama dengan DX. Kenapa? Karena DX kali 1 adalah DX. Nah, sekarang kita mencari V dengan ini dari integral VDU. VDU-nya berarti akar 2X plus 1 pangkat DX. Nah, kita rubah dulu. Akarnya menjadi bentuk pangkat menjadi ini. Ya kan? Jadi inilah V-nya. Ya, integral V ya U ya UdV. Anda lihat sini. Ini bukan V ya, mohon maaf ini tidak ada harusnya. Nah, integral V dV-nya ya Anda lihat dV-nya adalah ini ya. dV-nya adalah sisanya ini, bukan V-nya, ini enggak ada, ini sudah ada. 2x plus 1 pangkat setengah, Anda lihat sini. Nah, ini diintegralkan untuk mendapatkan V. Ini mohon maaf, ini tidak ada, ini harusnya. Ini V-nya yang ada nih, dV. Maka kalau diintegralkan maka muncul V. Nah, sehingga kita ingat secara substitusi untuk mencari integral ini, di luar U-nya adalah 1, turunan dari ini adalah 2, dikali integral U pangkat N, 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. Nah, ya. U-nya 2X plus 1, 1 per 2 ditambah 1, 3 per 2. Nah, ini disederhanakan. Ini jadi 2 per 3, 2 per 3 coret jadi sepertiga ya. Hasil dari ini tentu sepertiga. Ini tambah ini menjadi 3 per 2. Oke. Sehingga soalnya bisa dirubah menjadi rumus UV dikurangi VDU, integral VDU. U-nya adalah ini, V-nya adalah ini, ya, dikurangi integral V-nya lagi adalah ini, DU-nya diganti dengan D. Jadilah seperti ini. Nah, tinggal menyederhanakan. X kali sepertiga E, ini tetap dikurangi, ya oke, integral dari ini. Ya, berarti sepertiga kali 1 dibagi turunannya, kali U pangkat 3 per 2 adalah 2 per 5. Tambah 1 kan 5 per 2 ya. Kalau dibalik jadi 2 per 5, jadi seperti ini. Sehingga akhirnya sepertiga X, 2X plus 1 pangkat 3 per 2 dikurangi, dikalikan ya, 1 ya, berarti coret 2-nya, 1, 3 kali 5, 15 per 15. 2X plus 1 pangkat 5 per 2, oke? Ini hasil akhirnya. Baik, sekarang kita coba dengan cara yang smartnya, dengan tabel. Ingat, U-nya tadi X, kemudian yang diintegralkan yang kompleks, 2X plus 1 pangkat setengah, ya, karena akar setengah. Baik, ini kita integralkan. Integralnya adalah di sini 1 dibagi turunan dari yang dari kurung adalah 2, jadi setengah. Dikali dengan integral U pangkat N, 1 tambah setengah tambah 1, 3 per 2, dibalik 2 per 3, oke. 32, atau sederhananya menjadi coret 2-nya jadi sepertiga, 2X plus 1 pangkat 3 per 2. Oke. Kemudian diintegralkan lagi sepertiga 2X plus 1 pangkat 3 per 2, sepertiganya tetap, kemudian 1 dibagi turunan dari ini 2, kemudian integral dari U pangkat N, 3 per 2 tambah 1, 5 per 2, dibalik 2 per 5 ya, 2 per 5, kemudian ini pangkat 5 per 2, disederhanakan anak-anak, coret-coret jadi 1 per 15, 2X plus 1 pangkat 5 per 2. Oke, maka hasil daripada integral itu dengan cara parsial adalah plus X kali ini. Berarti X kali sepertiga ini adalah ini, ya kan? Kemudian min 1 kali 1/15, ya, min kali plus ya, min. Nah, 1 kali ini tetap 15-nya. Ya, selesai. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat tadi dengan cara yang konsep atau rumus, apakah sama? Sepertiga X, 2X plus 1 pangkat 3 per 2, min 1 per 15, 2X plus 1 pangkat 5 per 2. Boleh kita lihat. Sepertiga X, iya, sama ya. Sama persis dengan hasil rumus atau konsep. Nah, nanti tinggal pilihan Anda menyukai yang mana, minimal konsepnya tahu, cara cepatnya tahu itu yang lebih baik. Baik, saya kira seperti itu anak-anak. Nah, masih ada 2 soal lagi, nomor 3 dengan 4, dan sudah ada di contoh baik yang bentuk akar maupun bentuk pecahan atau rasionalnya. Silahkan dicoba untuk nomor 3 dan 4, boleh dengan konsep, boleh dengan cara tabel, atau lebih bagus dengan dua-duanya akan lebih bagus lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda selalu tetap bersemangat, dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.